Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan topik Ford Fulkerson. Saya Novita Milasari, NIM 192410103011. Saya Ahmad Faisal Fawaz, NIM 192410103065. Saya Muhammad Subaki, NIM 192410103069. Saya Anugrah Sekti, NIM 192410103083. Nah, di sini kami menggunakan strategi iterative improvement, yaitu merupakan salah satu strategi yang bekerja secara berulang untuk membangun sebuah solusi yang optimal. Perbaikan berulang sering digunakan dalam masalah numerik, misalnya pencarian fungsi maksimum aliran listrik. Nah, sebelum ke studi kasus, kita mengenal yaitu apa itu algoritma Ford Fulkerson. Nah, algoritma Ford Fulkerson ini adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menghitung nilai alur maksimum pada sebuah jalur yang memiliki titik awal dan titik tujuan. Satu. Nah, di sini studi kasus kami yaitu pada desa Konohagakure memiliki arus listrik yang tidak stabil, sehingga dibutuhkan cara untuk memaksimalkan arus listrik tersebut. Nah, desa Konohagakure mempunyai 6 titik arus pada jarak titik A yaitu 0 dan titik B yaitu 1. Kapasitas aliran listrik yang tersedia sebanyak 15 ampere. Pada titik B 1 dan titik C3 sebanyak 10 ampere. Titik C3 ke titik D5 14 ampere. Titik A0 ke titik E2 sebanyak 8 ampere. Titik E2 ke titik F4 20 ampere. Titik B1 ke titik F4 13 ampere. Titik F4 ke titik C3 sebanyak 7 ampere. Dan titik F4 ke titik D5 sebanyak 9 ampere. Oke, selanjutnya setelah kita lihat studi kasus tersebut, kita lakukan penyelesaiannya. Nah, yang pertama-tama kita menentukan langkah-langkahnya. Yang pertama kita tentukan nilai awal sampai dengan titik tujuan. Selanjutnya kita lihat skala selisih terkecil antara nilai flow dan kapasitas yang tersedia. Terus setelah itu kita tandai jalur mana aja yang memenuhi kapasitas. Kalau sudah memenuhi kapasitas, maka jalur tersebut sudah tidak bisa dilalui lagi. Setelah itu semua selesai kan ya, kita mendapatkan hasil selisih terkecil dari setiap jalur yang kita temukan tadi. Kita temukan nanti. Maka itulah nilai alur maksimalnya. Oke, ini adalah gambaran yang tadi dihasilkan ini. Ini adalah hasilnya. Jadi kita melakukan melakukan pemilihan dari awal sampai akhir. Jadi kita startnya di mana, akhirnya di mana. Startnya itu ada di A sampai ke D5. Jadi jalur yang dipilih adalah 0, 1, 3, 5. Kita lihat di antara ini itu yang paling terkecil yang mana? Ada 15, ada 10, ada 14. Nah, yang terkecil kan 10 kan? Jadi kita pilih 10 untuk selisih terkecilnya. Setelah itu, ini kan antara titik B ke C itu kan sudah memenuhi kapasitas. Jadi itu tidak bisa dilewati lagi. Jadi ini tuh sudah tidak bisa dilewati lagi. Kita mencari jalur lagi di iterasi berikutnya. Oke, next. Oke. Di iterasi kedua, ini kan sudah kita blacklist ya, udah kita blacklist. Dan sebelumnya ini tuh
10/15. Jadi masih tersisa 5 kan. Nah, ini masih tersisa 5 sebelumnya itu. Selanjutnya kita lihat jalur yang kita pilih. Saya memilih 0145. Jadi jalur yang saya pilih ini, dan juga ini. Ini adalah tujuannya. Ini startnya. Kita lihat angka yang paling kecil itu yang mana? Ini ada 5, ini ada 13, dan ini ada 9. Nah, yang terkecil adalah yang 9. Jadi, flow yang paling kecil itu adalah, flow yang paling kecil adalah 5, yang berada di titik A ke titik B. Jadi, ini 10 tadi ditambah 5, hasilnya 15. Jadi, A ke B ini sudah tidak bisa digunakan lagi jalannya. Sudah ditutup. 5, kita masukkan di sini juga 5, kita masukkan di sini juga 5. Setelah itu kita ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga ini sudah tidak bisa kita gunakan ini. Ini sudah tidak bisa kita gunakan, otomatis kita memakai jalur ini. Jalur 0245. Di jalur ini kita lihat yang paling kecil itu mana. Kita udah tahu tadi di jalur ini tuh A ke B itu A ke E itu ada 8, 20 dan juga ada 4. Karena tadi kan sudah kita hasil di iterasi 2 itu udah mendapatkan 5 kan. 9 dikurangi 5 adalah 4. Nah, 9 dikurangi 5 adalah 4. Jadi yang tersisa di sini tuh 4. 4 tadi itu 4. Jadi kita lihat selisihnya yang terkecil itu mana flow-nya. 4. Karena 4 adalah yang paling kecil di antara semuanya. Jadi kita masukkan 4/8, jadi ini masih bisa dilakukan jalan lagi. Terus 4/12, terus 9. Jadi ini tuh sudah tidak bisa kita lewati jalan lagi, karena ini kapasitasnya sudah penuh. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Anu. Baiklah, terima kasih. Nah, ini adalah hasil dari literasi keempat. Kami mengambil jalur dengan yang dipilih yaitu 0 ke 2, itu dari 2 ke 4, dari 4 ke 3, dari 3 ke 5. Lalu tolong untuk kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini kan jalur keempat itu juga mengacu dari hasil literasi ketiga. Di mana pada literasi ketiga itu jalur 0 ke 2, jalur 0 ke 2 ini adalah 4, lalu jalur kedua keempat itu adalah kurang, hasilnya itu sisa 16, lalu dari 4 ke 3 itu masih 7, karena masih belum termasuki oleh selisih dari manapun. Lalu jalur ketiga ke 5 itu juga sama seperti jalur 0 ke 2 itu dan masih 4. Dari sini kita bisa ambil yaitu untuk selisihnya dari jalur iterasi keempat itu adalah 4. Lalu jadinya, tolong kembali ke, terima kasih. Jadinya kita kan mengambil hasil literasi keempat dan tinggal mengisi ke setiap frekuensi yang ada, jadinya itu ini 8/8, 8/20, 4/7, dan 14/14. Nah, dan di akhir ini kita bisa temukan bahwa 0 ke 2 ini sudah full dan 3 ke 5 ini sudah full. Jadinya kita sudah mendapatkan hasil dari iterasi keempat. Nah, setelah itu karena hasil iterasi keempat ini sudah full, misalkan 0 ke 1 itu sudah tidak bisa dilalui lagi dan 0 ke 2 itu tidak bisa dilalui lagi. Jadi iterasi keempat ini adalah hasil final dari iterasi semuanya. Maka dari itu kita hanya tinggal menjumlahkan semua iterasi dari 1 sampai 4. Yang kita dapat yaitu yang iterasi pertama itu 10, iterasi kedua itu 5, iterasi ketiga itu 4, dan iterasi keempat itu 4. Jadinya 10 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 4 menghasilkan angka 23. Jadi hasilnya itu adalah 23. Terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
rekan saya Rafli. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan kami. Yaitu yang awal ada list bernama graph. Di list ini berisi semua titik dari A sampai F, yaitu titik A, titik B, C, D, E, dan F. Lalu ada source yang berisi titik awal, yaitu titik awal kita itu 0 atau A. Lalu string titik akhir, yaitu F atau 5. Lalu ada panjang graf yang berisi length dari graf ini, yaitu length-nya itu isinya 5. Lalu kita buat function BFS. S ini titik awal, titik akhir, dan node. Lalu ada kunjungan yang berisi false dikali panjang graf. Lalu kita buat list bernama antrian. Lah di yang ini itu untuk mengappen S ke dalam list antrian. S ini berisi sing. Lalu kunjungan sing kita buat true. Lalu ada looping lagi bernama while antrian. U ini kita buat antrian pop. Jadi antrian ini akan kita hapus yang berindeks 0. Lalu ada looping lagi for index nilai in enumerate grepnya jadi U. If not, jika tidak, kunjungan, indeks, dan nilai lebih besar dari 0, maka indeks akan ditambahkan ke antrian, ke list antrian ini. Lalu kunjungan indeks bernilai true, not index bernilai U. Lalu jika kunjungan T, maka akan mereturn true. Jika tidak, mereturn false. Lalu ada function lagi bernama fault recursion, berisi source, sing, dan grab. Node ada node yang berisi minus 1 dikali panjang grab. Lalu arus maksimumnya kita buat 0 dan iterasinya sama dengan 1. Nah, lalu ada lagi while BFS source sing node. Maka akan mengeprint iterasi ke plus string iterasi. String iterasi ini yaitu yang ini. Jadi akan mengeprint ke 1 seperti itu ya contohnya. Lalu jalur ini berisi source dan list kosong untuk diisi selanjutnya. Lalu nilai jalur berisi float infinity. Nah, ini S ini kita buat sing. Sing itu berisi ini tadi, titik akhir. Lalu ada looping lagi, while S tidak sama dengan source, maka jalur akan menambahkan indeks pertama dari S. Lalu nilai jalur sama dengan minimal dari nilai jalur grab node S, S. S ini berisi node S. Lalu arus maksimum ini kita buat arus maksimum plus nilai jalur. Lalu V kita buat menjadi sing. Isi dari sing. Nah, lalu ada looping lagi yaitu ketika V tidak sama dengan source, maka U kita rubah jadi node V, lalu grab UV kurang dari sama dengan nilai jalur. Dan grab VU lebih sama dengan nilai jalur. V menjadi node V. Nah, ini untuk print ketiga print ini akan memprintkan hasil dari kode kita jika dijalankan seperti print jalur yang dilewati, maka akan mengeluarkan isi dari jalur. Lalu print arus minimum akan mengeluarkan isi dari nilai jalur. Print memiliki nilai maksimum akan mengeprint arus maksimum dan iterasi akan ditambahkan 1 setelah looping ini selesai. Lalu akan kembali ke arus maksimum. Nah, dari ini kedua program yang di bawah ini adalah program utama dari semua inti program ini, yaitu pertama kita berikan yang ini, print nilai maksimumnya adalah nilai maksimum lah. Nilai maksimum ini yaitu yang ini atasnya. Nilai maksimum sama dengan function for recursion berisi source, sing, dan grab. Nah, contoh dari kode program ini yaitu seperti ini. Kita dijalankan. Iterasi ke-1, jalur yang dilewati 0, 1, 3, 5. Arus minimumnya itu sama dengan 10. Nah, ini totalnya masih 10 karena masih iterasi ke-1.
Lalu iterasi kedua teori dilewati 0, 1, 4, 3. Arus minimalnya yaitu 5 dan totalnya 10 tambah 5 yaitu 15. Dan lanjut seperti seterusnya, 15 tambah 4, 19, 19 tambah 4, 23. Nah, nilai akhirnya, nilai maksimumnya adalah 23, seperti yang tertera pada PowerPoint ini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fawas. Oke, setelah itu kan kita sudah membuat kodenya nih ya, sudah membuat kodenya. Ini adalah pseudocode-nya. Jadi tadi itu kita mendapatkan dua algoritma. Yang pertama algoritma BFS dan juga algoritma Ford-Fulkerson. Algoritma BFS ini digunakan untuk menentukan jalur dari S sumber ke T tujuan. Inputnya sumber dan tujuan S dan T yang merupakan bilangan positif, dan node merupakan jumlah node berbentuk list. Untuk outputnya itu return true jika ada jalur dari sumber S ke sink T. Jadi S itu adalah sumber, T itu adalah sink dalam grafik. Selanjutnya, yang kedua itu ada algoritma Ford-Fulkerson. Di sini digunakan untuk mencari nilai maksimum flow dari graf tertentu. Terus inputnya itu source dan sink merupakan bilangan positif. Jadi awal dan akhir merupakan bilangan positif. Outputnya return hasil maksimum flow dari source ke sink. Oke. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu algoritma Ford. Algoritma Ford-Fulkerson itu digolongkan ke dalam strategi alternatif enforcement. Kenapa? Dikarenakan pada algoritma Ford-Fulkerson itu untuk mencapai aliran maksimum pada sebuah jaringan itu memerlukan strategi perundangan interaktif improvement agar bisa mendapatkan solusi yang layak. Seperti pengerjaan masalah studi kasus yang kami kerjakan pada slide sebelumnya, bahwa kami itu membutuhkan 4 iterasi untuk menyelesaikan hasil yang paling optimal. Lalu next. Nah, ini adalah analisa waktu algoritma. Kenapa kita memerlukan analisa waktu algoritma? Itu dikarenakan kita membutuhkan hasil yang paling optimal dari suatu pengerjaan seperti sebelumnya itu. Dan kita menggunakan rumus O dikurung V dikali E pangkat 2. Yang dimana itu V adalah itu vertis yang sama dengan node atau simpulnya. E edges yang artinya jumlah atau jalur. Nah, jadinya bisa ditarik kesimpulan waktu yang diperlukan untuk mendapatkan nilai optimal itu O dalam kurung 6 dikali 8 pangkat 2. Dan memperoleh hasil yaitu 384 satuan waktu. Next. Nah, itu adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.